Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas video berita politik hari ini. Apa saja yang terbaru, semoga ini bisa memberikan edukasi dan pemahaman terbaru kita tentang perpolitikan di tanah air. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk bahas video yang pertama. Let's go teman-teman. Ini pra peradilan Hasto ditolak. Kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto kecewa. Kasihan dulu. Pembodohan baru. Pembunuhan baru itu. Dan dari proses peradilan kita ini terima. Tapi ada satu sisi tadi keterangan. Hormati dong keputusan pengadilan, bukan Anda mengatakan pembodohan publik terbaru atau bukan PDIP namanya kalau nggak seperti ini. Pertimbangan dari majelis tadi bahwa antara perbuatan menghalang-halangi penyidikan ini meskipun dia tidak katakan ini diterima, tetapi tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bahkan ini berdasarkan bukti-bukti yang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini. Nah ini ambigu, ya, yaitu seperti kata Bang Mulya tadi, ini adalah bentuk pembodohan baru, ya, dari putusan dan dari proses peradilan kita ini. Saya kira apa yang hendak kami lakukan, tentu dalam minggu depan pasti kami akan sampaikan kepada kawan-kawan. Kami akan terbuka apa yang hendak kami lakukan. Apakah akan kami ulangi lagi dengan mengajukan dua permohonan? Tentu nanti kita akan sampaikan. Ya. Jelajahi. Gak terima memangnya. Kenapa prioritas utama untuk negara seperti Indonesia yang menurut gue masih dalam notabene kapasitas aman banget, kenapa menjadikan pertahanan keamanan sebagai prioritas utama daripada pendidikan dan juga kesehatan? Maksud gue kita tuh lagi berantem sama siapa gitu? Ada yang bilang masa anggaran di berbagai kementerian dipangkas sedangkan anggaran Kemhan dan Polri tidak dipangkas. Emangnya negara ini mau perang dengan siapa? Negara ini kan sedang tidak berperang. Menurut beta, narasi-narasi seperti itu adalah narasi dari para anak aba dan para ternak banteng. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalau saudara cermati, narasi seperti itu sudah ada sejak kampanye. Jadi beta tidak ragu mengatakan bahwa narasi seperti itu adalah narasi dari para anak aba dan para ternak banteng yang memang tidak suka dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo pernah bilang ciri khas negara gagal adalah tentara dan polisinya gagal. Sekali lagi, bukan bilang negara gagal adalah pendidikan dan kesehatannya gagal, melainkan negara gagal adalah tentara dan polisinya gagal. Keamanan yang gagal. Artinya apa? Artinya kalau mau negara ini tidak gagal, maka perkuat institusi yang menjadi tameng negara, yaitu TNI dan Polri. Makanya pendidikan dan kesehatan masuk dalam program prioritas pendukung, bukan utama. Itu karena kuncinya adalah kalau mau negara ini tidak gagal. Saudara jangan pikir negara kita ini aman dari intaian asing. Coba saudara perhatikan kebijakan Donald Trump yang menghapus USAID. Itu mengguncang para aktivis perusak bangsa di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kenapa bisa begitu? Karena berbagai provokasi yang saudara sering lihat, berbagai aksi huru-hara di jalan yang saudara sering lihat, itu banyakan didanai oleh USAID. Lalu itu yang bilang negara kita aman. Dengan aksi demo seperti itu, terus kalau misalnya anggaran TNI Polri dipangkas, terus nanti siapa yang turunkan kawat duri? Siapa yang turunkan gas air mata, tameng, dan sebagainya? Dan supaya saudara tahu, sekali demo itu negara harus keluarkan anggaran mencapai miliaran rupiah lewat TNI Polri. Jadi kalau saudara mau protes, seharusnya saudara protes juga para tukang demo itu karena dorang sering menghabiskan uang rakyat di jalan lewat huru-hara. Dan bukan cuma itu, saudara lihat Pak Jokowi pernah turun ke Natuna. Itu karena apa? Karena ada pihak asing yang klaim laut Natuna. Lalu kalau misalnya anggaran Kemhan dipangkas, lalu siapa yang mau patroli jaga Natuna? Siapa yang mau jaga perbatasan di seluruh Indonesia? Kementerian Pendidikan dan Kesehatan yang jaga. Lagian, saudara sendiri tahu bahwa negara kita ini sedang menghadapi beberapa kelompok yang ingin pisahkan diri dari NKRI. Lalu apakah saudara mau agar TNI Polri menghadapi beberapa kelompok tersebut dengan suntik, obat, buku, pensil alis, dan segala macam? Kan lucu. Jadi jangan heran kenapa pendidikan dan kesehatan masuk dalam program prioritas pendukung, bukan utama. Bukan berarti pendidikan dan kesehatan tidak penting. Pendidikan dan kesehatan juga penting, tapi masuk dalam program prioritas pendukung, bukan utama. Itu karena balik lagi, karena kuncinya adalah kalau mau negara ini tidak gagal. Lagian Pak Prabowo itu sangat peduli dengan pendidikan dan kesehatan.
Kenapa beta bilang begitu? Karena salah satu contohnya makan bergizi gratis itu adalah bagian dari pendidikan dan kesehatan. Jadi jangan berpikir bahwa Pak Prabowo tidak peduli pada pendidikan dan kesehatan, bos. Dan supaya bos saudara tahu, kebijakan ini bukan berlangsung untuk 5 tahun, melainkan untuk tahun 2025. Sekali lagi, untuk tahun 2025. Jadi jangan panik yang berlebihan, karena sejahat-jahatnya seorang ayah, dia tidak akan memberikan ular ketika anaknya minta ikan. Jadi tenang dan serahkan pada Pak Prabowo, karena lewat hikmat Tuhan, beliau tahu yang terbaik untuk rakyat. Mantap ya. Itu padat sih. Ya, yang nyinyir-nyinyir soal kebijakan-kebijakan yang turun oleh Pak Prabowo, tenang saja, mereka itu hanya 20% dari rakyat Indonesia. Karena 10% mungkin, karena 80 atau 90% rakyat Indonesia yang puas dengan kinerja Pak Prabowo dalam 100 hari yang sudah dijalani dalam memimpin Indonesia. Jadi kalau kita dengar ada orang-orang yang nyinyir-nyinyir seperti Mbak tadi ya, itu anak abah pasti ya. Yang benar-benar itu dalam otak mereka hanyalah bagaimana cara nyinyir kepada pemerintah. Bagaimana cara menimbulkan huru-hara di tengah bangsa ini. Itu otak mereka hanya untuk kekacauan saja, teman-teman. Bang, ada nggak sih negara yang presidennya 2? Kata Tempo ada, WKWK. Tempo lagi. Kemarin itu viral Tempo lagi. Tempo bilang 1 kabinet 2 presiden. Tempo juga bilang 100 hari kabinet Prabowo. Tapi kok Jokowi masih muncul di mana-mana? Dari urusan mantan anak buah sampai cek proyek-proyeknya, tangan Jokowi nggak bisa lepas gitu aja. Padahal kan udah selesai tugasnya, Pak. Ini kata Tempo. Saya cuma baca doang. Tapi postingan ini bikin saya mikir, ada nggak sih negara di dunia ini yang presidennya emang 2 sekaligus? Gimana tuh sistem kerjanya? Apakah 1 shift pagi, 1 shift malam? Bukan nih, dari Macet Kumpar dan CNN. Ternyata ada negara yang dipimpin sama 2 presiden sekaligus. Namanya Tanzania. Ini negara di Afrika Timur dan terdiri dari 2 daerah, Tanganyika dan Zanzibar. Masing-masing udah merdeka di tahun yang berbeda. Tapi kelihatannya mereka gabung jadi United Republic of Tanzania. Tapi presidennya tetap 2 dan ngurus wilayahnya masing-masing. Pemilunya pun 2 kali. Bisa membaca di artikel kumparan yang ini. Selain itu juga ada negara Bosnia Herzegovina yang punya 3 presiden. Makin rame aja nih, mabak. Tapi kalian percaya nggak sama Tempe? Ya, bukan Tempo namanya kalau nggak bikin kegaduhan lewat berita mereka, provokasi, fitnah, teman-teman. Ya itulah. Tapi saya pikir masyarakat sudah tahu siapa mereka. Makanya, ya saya pikir lambat laun itu mereka akan kehilangan kepercayaan. Mungkin mereka hanya dipercaya oleh orang-orang yang memang pure ingin membenci Pak Jokowi, pure memang ingin menyerang Pak Jokowi, itu mereka akan menerima untuk percaya. Tapi saya pikir 90% rakyat Indonesia nggak percaya mereka lagi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyambut baik terpilihnya kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Jokowi pun mengaku mendukung Gerindra mengusung kembali Prabowo Subianto maju di Pilpres 2 periode, Pak. 2029. Semoga Pak sehat-sehat terus ya, supaya bisa 2 periode. Sosok yang tepat untuk memimpin Partai Gerindra. Bahkan Jokowi menegaskan akan mendukung penuh apabila Prabowo kembali maju di Pilpres 2029 mendatang. Saya kira sangat bagus. Bagus. Dia sosok pemimpin yang memang dibutuhkan oleh Partai Gerindra. Sosok yang seperti apa Pak yang dibutuhkan kalau Pak Prabowo? Ya, memiliki leadership yang kuat, memiliki visi politik, visi ekonomi, visi sosial, visi pertahanan, dan visi yang lain-lainnya. Yang saya lihat sangat bagus. Bapak, ya. Oke, makasih. Prabowo mau maju lagi di Pilpres 2029. Ya, sangat bagus. Sangat bagus. Penuh Pak untuk rencana. Mendukung penuh. Yes, mendukung penuh. Tentu saja kami juga akan mendukung penuh. Kita melihat bahwa dalam 100 hari kerja saja Pak Prabowo sudah mendapatkan kepuasan seperti itu kepada masyarakat, karena keberpihakan Pak Prabowo kepada masyarakat itu benar-benar terlihat jelas. Dan juga bagaimana ketegasannya terhadap hukum, bagaimana Pak Prabowo melakukan bersih-bersih terhadap para koruptor. Bahkan itu disampaikan dalam forum skala internasional bahwa dia sangat miris dengan keadaan negara kita yang itu terlalu banyak dengan koruptor. Makanya Pak Prabowo ingin melakukan bersih-bersih.
tidak pandang bulu, bahkan kasus yang sudah lama itu tidak terungkap seperti Hasto yang saat ini dijadikan tersangka, itu benar-benar diangkat kembali dan dijadikan tersangka, teman-teman. Sekalipun mereka menunjukkan perlawanan, mungkin itu yang dinamakan raja kecil oleh Pak Prabowo. Ya, kita bisa melihat di sini bahwa tindakan-tindakan seperti inilah yang membuat Pak Prabowo dipercaya oleh masyarakat, dan bukan tidak mungkin. Semoga Pak Prabowo umur panjang, sehat-sehat terus, Pak Prabowo bisa lanjut 2 periode, teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Asalkan terus Mas Gibran menjadi wapres ya. Kita dukung penuh, teman-teman. Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.